Kalau diberikan pilihan, mau dengar ceramah atau pulang sekarang? Ceramah. Enggak ikhlas jawabannya nampak saya. Baik, kita akan pulang setelah mendengar ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan nabiyyun rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa radallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan Abuya Ustadz Isran Bidin MA. Beliau ini orang yang paling peduli dengan saya. Ya, waktu saya dulu terkatung-katung ditariknya ke UIR, tapi begitu beliau keluar, rupanya saya juga ikut keluar. Kemudian beliau tarik lagi ke UMRI, tapi ternyata saya lebih duluan keluar daripada beliau. Jadi sudah cukup kenal lama dengan beliau. Alhamdulillah, dengan perjuangan yang keras dan sangat hebat, maka pondok ini dapat beliau berdiri-dirikan, tentu dengan dukungan kita bersama. Kita berikan tepuk tangan kepada Ustaz kita. Dan satu lagi yang kita hormati, yang sedang megang handphone. Ini adalah Ustadz yang paling sering muncul di Facebook bersama anak-anak kita. Beliau tidak pernah bosan memberikan support, semangat, memberikan dorongan agar anak-anak kita tidak pernah bosan. Amin. Dan tidak pernah merasa tidak punya semangat untuk menuntut ilmu. Ya, Ustadz Ivan Marbevela yang dikenal dengan Ustadz Ungu, makanya beliau sekarang pakai baju ungu. Sayangnya handphonenya tidak ungu, eloknya casingnya juga ungu. Kemudian ustadz-ustadz kita di pondok pesantren tahfidz Quran dan hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga atau wali santri yang kita muliakan, dan anak-anak yang kami cintai. Ada orang bertanya, kok memperingati Maulid Nabi sekarang? Sementara bulan depan sudah Isra dan Mi'raj. Kan sudah lama, kenapa harus sekarang? Jawabannya, kalau untuk mengingat orang baik tidak perlu ada waktu tertentu. Kapanpun orang baik itu harus kita ingat. Apalagi Nabi ini dikatakan oleh Allah sebagai nikmat terbesar bagi kehidupan kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau ini Muhammad rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita pikir-pikir ibu bapak, jika Nabi tidak ada, mau jadi apa generasi sekarang? Kalau Nabi tidak diutus oleh Allah, apa yang akan disembah oleh manusia pada hari ini? Alhamdulillah, kehadiran Rasulullah itulah yang menyebabkan anak-anak kita bisa berpakaian rapi begini, yang laki-laki bisa menghafal Al-Quran dan hadis. Ini luar biasa. Inilah nikmat yang terbesar. Nah, mengingat nikmat ini tidak perlu pakai Rabiul Awal, tidak harus pakai Zulhijjah. Kapanpun apabila disebut namaku, kata Rasulullah, eloknya kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betapa beruntungnya kita yang hidup setelah zaman beliau. Diutusnya Nabi, dikirimkan oleh Allah Al-Quran, diucapkan oleh Nabi melalui sunnah. Lalu kemudian anak-anak kita belajar sekarang. Itu yang mereka baca di pondok ini, itu pula yang mereka hafal. Tadi Bapak Ibu menyaksikan ada yang 500 hadis. Sayangnya saya tidak bawa oleh-oleh. Kalau sempat bawa oleh-oleh, janganlah itu lagi, itu tidak dapat. Nantilah saya. Yang 500 hadis tadi siapa? Sarah. Mana Sarah? Sahara. Saya sekarang diamanahkan menjadi ketua Basnas Provinsi. Nanti saya orbitkan. Nah, kalau Basnas Provinsi ya apa? Duitnya banyak.
Insya Allah bisa diutus kemana saja. Tak pernah kita bayangkan ada wanita yang bisa menghafal seperti itu. Dulu mungkin pernah kita dengar Aisyah itu hebat karena dia bisa menghafal 3000 sekian hadis. Dia baru beberapa waktu ternyata sudah sampai 500 hadis. Kalau sempat dia 6 tahun di tempat ini, saya yakin dia bisa menghafal bahkan lebih daripada 5000 hadis. Kita berikan tepuk tangan kepada anak kita. Jadi inilah buah perjuangan yang pernah dibawa oleh Nabi dulu. Tetes keringat, kucuran darah, hidup beliau korbankan. Bahkan beliau tidak pernah berpikir tentang sebuah kebahagiaan. Keluarganya diburu dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah menghabiskan harta bendanya. Yang beliau ingat hanyalah umat. Padahal beliau itu ibu bapak. Saat beliau meninggal dunia, kita mulailah dulu. Ketika beliau menikah dengan Khadijah, Khadijah itu termasuk wanita terkaya di Mekah. Ada yang bilang 2/3 dari perdagangan Mekah itu dikuasai oleh Khadijah. Tapi setelah dia menikah dengan Nabi, habis. Bahkan ada kisah diceritakan saat Nabi Khadijah akan wafat, dia panggil Rasulullah. Apa katanya? Aku tak punya apa-apa lagi ya Rasul. Semua harta benda kita sudah habis. Aku curahkan untuk mengembangkan agama ini. Perdagangan kita sudah habis. Dan sepertinya ini adalah penghujung kehidupanku. Andai kata tulangku pun masih bisa dipakai nanti setelah aku mati, pakailah. Begitu pengorbanan Khadijah itu untuk menyebarkan agama ini. Maka kalau cuma sandal hilang lalu pulang, wah gak level banget dengan Khadijah. Nah, sendal saya tadi bukan sendal saya sebenarnya Ustaz ya. Sendal orang sini yang dibawa lalu kemudian dipakai oleh yang lain. Nggak hilang, dipindahkan saja. Betul kan Bapak Ibu? Hilang apa dipindahkan? Dia pindahkan dari musola ke tempat yang lain. Maka keluhan-keluhan yang biasa, tantangan-tantangan dalam dakwah itu sangat normal. Aisyah itu, Khadijah itu lebih banyak tantangannya. Bahkan itu yang diucapkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi wafat pun, yang beliau ingat cuma umatnya. Padahal dia punya anak. Satu-satunya yang tersisa ketika Nabi masih hidup itu Fatimah. Ada 2 orang cucunya, Hasan dan Husain. Sayangnya Nabi kepada beliau bukan main. Digendong, dibawa pergi sholat. Tapi ketika beliau meninggal dunia, tak pernah terdengar nama Hasan, tak pernah beliau sebut nama Husain, apalagi nama Fatimah. Aisyah istrinya muda juga nggak disebutnya. Yang diingatnya adalah umatnya. Umatku, umatku, umat. Maka karena itu kalau kita berbicara tentang nikmat apa yang paling besar yang ada pada kita hari ini, nikmat dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang patut kita syukuri. Nah, mensyukuri nikmat ini tidak harus pada bulan Rabiul Awal. Ini bulan apa ini? Ayo, bulan apa? Bulan Islam. Yang dapat diberi duku. Bulan Islam. Jumadil awal. Jumadil Awal. Oh, udah Ustaz sebut tadi, begitu Ustaz ada jalannya. Karena orang sekarang, anak-anak kita sekarang lebih kenal dengan Masehi daripada bulan Islam. Kalau ditanya bulan Masehi, mulai dari sudut sana ke sudut kemanapun hafal mereka. Tapi kalau ditanya bulan Islam, banyak yang tidak kenal. Nah, hadirin yang dirahmati, maka peringatan ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah, sekaligus rasa bangga kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi ini dulu datang bukan tanpa misi. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala ke tengah masyarakat yang penuh dengan kebobrokan. Akhlak betul-betul tidak mereka miliki. Perilaku orang tua sama dengan anak-anak. Semuanya serba tidak menjadi. Itulah bangsa Arab. Sampai bangsa itu waktu itu disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah itu bahasa kitanya bodoh. Dan satu-satunya kaum yang ada bapak orang bodoh itu di Arab. Abu Jahal. Apa mana Abu Jahal? Abu bapak, Jahal bodoh. Bapaknya orang bodoh. Di situlah. Kalau ada kumpulan orang bodoh, dialah bapak. Itulah Abu Jahal. Kesitulah Nabi dikirimkan oleh Allah.
Ini bukan perkara mudah memperbaiki orang yang sudah rusak, bangsa yang sudah bobrok. Ini menjadi tantangan bagi Nabi. Maka ketika beliau mengatakan, untuk apa aku diutus oleh Allah? Beliau sampaikan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah agar aku merubah situasi bangsa Arab ini. Maka mulailah Nabi memperkenalkan agama ini yang mengajarkan akhlakul karimah. Disentuh oleh Nabi hati mereka, diucapkan oleh Nabi kata-kata yang penuh hikmah. Akhirnya sedikit demi sedikit bangsa Arab pun berubah. Dari bangsa yang jahiliyah dulu, sekarang kalau kita lihat apakah masih jahiliyah? Rasa-rasanya tidak lagi. Mereka bisa membanggakan diri menjadi bangsa hebat hari ini. Dulu ibu bapak, kalau orang Bukit Tinggi ditanya apa yang paling dibanggakan oleh orang Bukit Tinggi, mereka jawab jam gadang. Karena waktu itu jamnya masih gadang. Tapi ternyata sekarang ada jam yang lebih gadang. Itu berada di Mekah, Zam-Zam Tower. Besarnya jam itu bisa dilihat dari 10 kilo. Masih jelas angkanya, masih jelas gerakannya. Bahkan kalau kita berpegang ke jarumnya bisa diangkatnya kita dengan syarat tolak dari bawah. Luar biasa. Itu dulu negeri jahiliyah. Dan beberapa waktu yang lalu datang seorang tokohnya ke Indonesia, namanya Raja Salman. Oh, heboh satu Indonesia ini dibuatnya. Bukan karena dia raja, karena raja lain juga pernah datang. Raja Thailand pernah datang, Raja Brunei pernah datang. Lalu yang membuat kita heboh itu apa? Katanya kedatangannya itu membawa duit 260 triliun. Oh, luar biasa. Dan itu akan dipinjamkan ke Indonesia tanpa bunga. Yang membuat kita jadi nyaman itu pinjaman ini. Orang Indonesia itu kan suka minjam. Nggak boleh harga sawit naik sedikit langsung minjam. 2 minggu bulan kemudian turun harga sawit. Dan di sana, di sini nggak ada yang punya yang minjam karena harga sawit naik. Heboh karena katanya Indonesia akan diberikan pinjaman 260 triliun. Ini cuman perlu kita sayangkan karena nggak satu rupiah pun yang sampai ke pondok pesantren tahfiz Al-Quran dan hadis. Kalau sempat sampai kemari kan selesai itu. Hah? Oh, jangan tunggu Basnas. Basnas itu duit orang miskin. Tapi saya yakin, andai kata Raja Salman pun tak datang, dengan semangat yang ada di antara orang-orang tua santri, itu pondok akan jadi insya Allah seperti yang kita lihat. Sebelum anak kita keluar dari sini, kita sudah melihat dia berdiri. Anak-anak kita sudah belajar di tempat yang pas dan tepat. Itu yang menjadi keinginan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul semangat begitu? Betul. Insya Allah selesailah nih pondok ini kita insya Allah. Nah, pulang saya lagi. Nah, habis dah. Maka ketika Nabi ditanya, orang menjadi heran. Banyak orang-orang dulu yang juga punya pengalaman, tapi tidak ada yang punya daya sentuh seperti daya sentuh Nabi. Nabi kalau ngomong, orang langsung kelepek-kelepek, nggak berdaya. Kalau Nabi berbicara, masuk ke hati. Akhlaknya bukan main menariknya. Lalu beliau ditanya oleh istri beliau ditanya satu ketika oleh seorang sahabat, apa akhlak Nabi itu? Resep yang beliau pakai itu apa? Maka ditanya oleh Aisyah kepada yang bertanya, apakah kalian membaca Al-Quran? Iya, kami membaca Al-Quran. Akhlak Nabi itu, kata Aisyah, adalah Al-Quran. Dari Al-Quran itulah Nabi menerjemahkannya ke dalam akhlaknya, lalu beliau keluarkan dari lidahnya hadisnya. Maka seluruh perilaku Nabi itu diambil dari akhlak-akhlak Al-Quran. Itulah yang memberikan daya sentuh masyarakat jahiliyah, hingga masyarakat jahil itu pun akhirnya menjadi baik. Coba bayangkan anak-anak kita yang memang sudah baik, kalau sempat disentuh dengan benar melalui Al-Quran, apalagi kita dengar berkali-kali membaca hadis, apa yang perlu kita ragukan untuk masa depan anak kita? Tuan-tuan yang Allah muliakan, ke depan orang tidak akan melihat kepintaran anak. Saya 8 tahun saya menjadi direksi, menjadi komisaris di perusahaan dulu. Ikut saya menyeleksi orang yang masuk. Itu kalau sudah masuk ke dalam perusahaan, yang mereka lihat bukan IP, tapi perilaku. Mulai ketuk pintunya, tek 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 tek, atau tek tek tek. Mana yang baik? Tek tek tek. Tek tek tek.
Itu sudah mulai dinilai. Begitu dia masuk, assalamualaikum, kakinya dilihat, tangannya dilihat, sepatu yang dia pakai, apakah dia pakai jaket ketika dia masuk, di mana diletakkannya jaketnya, sedang duduk main-mainkan jari, waktu dia berbicara matanya melihat kemana, itu dilihat. Dan waktu itu saya bisa menebak, kalau ini pintar tapi tidak berakhlak, dia hanya akan bertahan sebentar. Kesulitan anak-anak kita nanti untuk mencari masa depan yang baik ketika akhlak mereka tidak baik. Percayalah kepada saya, kemanapun mereka masuk, akhlak itu yang membuat mereka bertahan. Maka waktu itu ada seorang direktur cerdas. Dia tidak dari tamatan UNAN. Waktu dia sekolah menjadi ketua perhimpunan mahasiswa, dia dokter. Tetapi saya sudah memprediksi ini direktur takkan lama, karena ada gayanya yang berbeda, yang tidak seharusnya, budi bicaranya yang tak sesuai, kebiasaannya melemparkan kesalahan pada orang lain, ada rasa kurang tanggung jawab. Ternyata benar, hanya 8 bulan. Setelah itu beliau keluar. Oleh karena itu, menginginkan masa depan yang baik bagi anak-anak bukan hanya mengajarkan mereka cerdas, tapi mengajarkan mereka akhlakul karimah. Dan resep untuk mengajar akhlakul karimah itu hanya ada 2 yang paling efektif. 1, Al-Quran. Yang kedua, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi sudah menyebutkan, aku tinggalkan untuk kalian 2 pegangan hidup? Coba, apa dia? Taraktu fikum amrain. Lanjutkan. Yang dapat? Ini dia. Ayo, siapa? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk kalian 2 pegangan hidup, yaitu kalian tidak akan pernah sesat selamanya apabila kalian berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Selama umat ini masih mau membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal hadisnya, maka umat ini akan baik. Dan hari ini kita sudah melihat anak-anak kita menghafal hadis, menghafal Al-Quran. 30 juz tadi. Siapa tadi 30 juz? 30 juz dalam 7 bulan. Coba bapak-bapak yang sudah hafal juz 30 dalam 7 tahun. Bukan 30 juz 30, 7 tahun. Enggak ada. Kadang dihafal di depan, hilang di ujung. Hafal ujung, hilang pangkal. Mereka diberikan pendidikan oleh guru-gurunya begitu disiplin. Memang kalau untuk mengajar ini ibu bapak memang harus disiplin. Nggak bisa tidak disiplin. Saya kebetulan juga pimpinan pondok. Pondok saya berada di Kubang ini. Nanti tanya saja sama Ustadz Israk. Kalau tidaklah anak kita itu kita bawa disiplin, nggak akan jadi 1 orang pun. Benar-benar tidak akan jadi. Maka kadang kita harus merasa rela, siap untuk mendengarkan keluhannya. Kalau kita terus mendengarkan keluhannya lalu kita bersikap menariknya, berarti kita tidak menyayanginya. Anak-anak ini kalau dibiarkan saja, mereka mau berbuat seperti apa maunya mereka. Ingin bangun jam 7 pagi, nggak usah mandi-mandi dulu, jam 10 nanti mandinya. Itu maunya dia. Nanti kalau makan agak terlambat, nanti tidur juga agak terlambat. Itu maunya mereka. Kalau kita ikuti pola seperti ini terus-menerus, hancur anak kita. Karena itu pola pendidikan bukan hanya sekedar mengajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan itu yang pendidikan itu. Itu mengajar namanya. Mengajar mudah, mendidik yang susah. Hanya orang-orang yang berjiwa pendidikanlah yang mampu untuk memberikan pendidikan kepada anak kita. Dan pondok pesantren tahfidz Quran, hadis itu memiliki semua perangkat yang mendukungnya. Mari kita berikan tepuk tangan kepada semua. Saya turut berbangga dengan prestasi yang telah terukir yang didapatkan oleh anak-anak kita. Karena jujur ibu bapak, saya pernah kuliah di Al-Azhar dulu. Yang paling sulit itu adalah menghafal. Saya melihat teman-teman saya, orang-orang Malaysia, mayoritas mereka itu tidak lulus karena hafalan. 8 juz cuma yang wajib dihafal. Setelah baru keluar dari Al-Azhar, banyak yang nyangkut. Tapi anak-anak kita ada yang 500 hadis itu tadi. Ada yang 30 juz dalam 8 bulan. Ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Ini prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati. Amin. Ya rabbal alamin. Pulang lagi.
Ini sudah mulai lain-lain wajahnya saya lihat. Mak ini lama ceramah Ustaz di kayaknya ini. Enggak, ceramah ini enggak lama. Tadi dibilangnya setelah sholat asar, kita sholat asar dulu, kemudian lanjut ceramahnya lagi menjelang sholat maghrib. Kata beliau tadi begitu. Lama juga saya mikir ini panjang benar ceramahnya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibu bapak berkorbanlah. Berkorbanlah. Memang kadang-kadang kita merasa tak sesuai. Itu biasa. Karena kepengennya kita dengan apa yang seharusnya terjadi di lembaga pendidikan itu tak selalu sejalan. Kalau anak kita dimanja, maka mereka tak jadi. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak, saya juga mengajar, yang saya ajar akidah akhlak. Tadi kata Ustaz Isran, tolonglah Ustaz berikan waktu antum untuk mengajar di pondok ini. Saya bilang ada lampu hijaunya, tapi apa temanya beliau nanti yang menentukannya. Kalau kita mengajar untuk anak-anak kita ini selalu saya berikan contoh, dan ini boleh dipakai oleh orang tua. Coba angkat tangan yang tidak sayang kepada anak laki-laki. Oh, tidak. Pernah tidak anak laki-laki itu dilihat, kita melihat disepak oleh komandannya, disuruh push up, disuruh makan hanya dalam waktu 3 menit, bungkusannya besar, restoran sederhana, dalam hitungan 1, dalam sampai hitungan 5 sudah harus mulai, dan 3 menit kemudian makan selesai. Ternyata ada 3 biji telur di dalam itu belum dibuka. Begitu dia mau menyuap, habis waktu, pak, langsung disepak. Manusiawi? Kalau ada orang tua melihat anaknya seperti itu sakit, kita akan lebih sakit lagi kalau musuhnya yang menangkapnya. Dia tidak akan seperti itu perlakuannya. Itu masih komandan. Jadi komandan itu mengajarkan kau bukan berhadapan dengan komandanmu nanti. Engkau tidak akan berhadapan dengan bangsamu. Engkau akan berhadapan dengan senapan. Engkau akan berhadapan dengan meriam. Orang tak akan pernah kasihan kepadamu. Kalau engkau manja-manja sekarang, engkau tak akan mampu berhadapan dengan desingan peluru. Itu jangan diajarkan. Makanya tentara-tentara itu kuat. Begitu juga dengan anak-anak kita. Maka kalau terdengarnya disiplin, beliau memang disiplin. Yang saya tahu beliau sangat disiplin. Bersyukurlah dapat guru disiplin. Kalau sempat dapat guru yang lebay lembek ya. Yang lembek, belajarlah. Tak mau Ustaz, tak payahlah, tidurlah kalau begitu. Mau jadi apa anak kita? Mengajarkan yang 500 hadis tadi itu, yang membaca itu ditongkrongin, didengar. Bosan kita sebenarnya mendengarnya karena kita sudah hafal. Salah, ulang lagi. Salah, ulang lagi. Tapi karena kita berpikir ini anak harus jadi, ini anak harus jadi. Ada rasa tanggung jawab di dalam jiwa kita yang dititipkan oleh orang tua yang tak bisa kita tolak. Itulah seorang guru. Maka oleh karena itu bersyukur tuan-tuan dapat menyekolahkan anak di tempat ini. Mudah-mudahan anak kita menjadi orang yang sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. 5 menit lagi. Langsung cerah wajahnya semuanya. Alhamdulillah. Pulang kami lagi kalau begitu. 10 menit Pak. Itu masih mukadimah tuh Pak. Kemudian kenapa orang Arab itu kok bisa jadi hebat padahal dulu jahiliyah? Mereka bukan hanya sekedar diperkenalkan oleh Nabi Al-Quran dan hadis, tapi mereka mengikuti Al-Quran dan hadis. Nggak ada gunanya resep diberikan tapi tidak dipraktekkan. Nggak ada gunanya ajaran diajarkan oleh Nabi tapi tidak diamalkan. Apa fungsinya kalaupun Nabi menyebutkan begini dan begitu tapi tidak pernah diikuti? Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, ini Rasulullah bukan hanya sekedar orang yang diutus mengajar, tapi juga beliau berbekal dengan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi contoh yang baik bagi orang-orang yang mau berkehidupan baik. Maka anak-anakku sekalian dan bapak ibu yang dimuliakan, bacalah hadis, amalkan hadis itu. Baca Al-Quran, amalkan Al-Quran itu. Karena itulah dulu bangsa Arab yang begitu buruk akhirnya menjadi baik. Pengamalan hadis dan Al-Quran inilah menjadi nilai-nilai yang sebenarnya yang ada di dalam pondok kita ini. Karena itu nanti kalau tidak bawa sendal jangan pakai sendal orang lain ya. Kalau tidak bawa sendal jangan pakai sendal orang lain. Untung Ustaz pakai sepatu, tapi bukan di sini saja Ustaz.
Berceramah saya di perbatasan Minas, ada masjid sebelah kiri, kanan, Masjid Tengku apa namanya? Ya pokoknya itulah. Ada masjid besar antara Minas dan Pekanbaru. Sendal itu baru 2 hari. Begitu saya pulang, nggak ada sendalnya. Jadi selama lama saya duduk mondar mandir. Kenapa Ustaz mondar mandir? Nggak ada, melepaskan letih. Padahal menunggu orang pulang. Kira-kira siapa yang terakhir pulang? Kalau ada sendal yang ditinggalkan, berarti itulah sendal saya. Ternyata ada sendal yang ditinggalkan cuman sebelah. Lah bagaimana cara makainya ini? Akhirnya nggak bisa ngelak. Apa kata pengurusnya? Kami ganti saja lah Ustaz. Asik. Dapat sendal baru yang kedua. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka anak-anakku sekalian, amalkan. Dengan itulah hidup ini akan berwibawa. Dengan itulah hidup ini akan dihormati. Kalian akan senantiasa dicintai oleh manusia, sebagaimana nama Nabi dicintai. Akan selalu dihormati oleh orang lain, sebagaimana Nabi dihormati. Apabila Al-Quran dan hadis ini diamalkan. Maka kalau ustadz-ustadz kita mengajarkan hal-hal baik, jangan dipikir itu adalah satu kekerasan. Tidak. Itu adalah cara bagaimana supaya kita menjadi terbiasa. Bapak Ibu, saya juga orang pesantren dulu. Saya ingat betul bagaimana pesantren saya itu kondisi asramanya. Ini masih lumayan bagus ini. Selama di pesantren itu tidak pernah punggung saya merasakan tidur di atas kasur. Tidurnya di atas tikar getah. Tahu tikar getah? Apa bahasa kitanya tuh? Gotah. Tikar gotah. Nah yang lebih keren lah sikit Ustaz Ungu. Gotah. Lebih gotahnya. Terpal. Itulah punggung ini. Disitulah baring. Yang namanya bantal, nggak ada yang bisa warnanya ditebak. Semuanya sudah berubah. Dan yang tidak kalah banyaknya, pulau-pulaunya mengalahkan pulau-pulau di Indonesia. Itu semua jenis air liur ada di atas itu. Tapi tetap saja enak. Rupanya untuk satu perjuangan perlu berat seperti itu. Masak begitu juga, masak sendiri. Pagi-pagi jam 6 itu sudah masak, meledak kompor itu. Sibuk satu asrama itu kena takut nanti kebakarannya menyebar kemana-mana. Nggak ada makanan-makanan spesial. Jam 6 sudah menggiling cabai. Kalau tidak bisa menggoreng, ya sudah cabai itu dimakan. Cabai ambil nasi itu yang dimakan. Oh nah, dulu orang lebih menderita. Tapi ternyata menderita waktu itu. Itulah yang membuat saya bisa berdiri sekarang. Itu yang membuat saya bisa menjadi pimpinan pondok. Itu yang membuat saya bisa menjadi ketua Basnas Provinsi. Karena orang merasa bahwa ini pantas. Sebab kita sudah dididik dengan kesulitan yang begitu hebat. Susah kita hari ini, senang kita di masa yang akan datang. Tepuk tangan untuk kita semua. Insya Allah. Maka oleh karena itu, ayo sama-sama kita kuatkan perjuangan. Baik kita santri dan santriwati, orang tua, semua wali yang hadir, kuatkan perjuangan. Support anak-anak kita, support guru-guru kita. Kalau kita sudah penuh keyakinan, penuh dengan semangat, insya Allah anak kita akan menjadi manusia yang baik dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya biasanya ceramah Maulid Nabi ini 55 menit sampai 65 menit. Tapi karena ini sudah berada di ujung dan kita sudah merasa sudah terbayang mau pulang. Nampak saya wajah-wajah kita itu bukan lagi wajah-wajah mengikuti ceramah, tapi wajah-wajah mau pulang. Maka oleh karena itu saya tidak bisa berlama-lama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat menjadi motivasi hingga kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.